ketika diangkat, lalu kemudian tambah lagi tahun 400. Nah, ini berkahnya. Jadi ini baru jilid 1 memperjuangkan atau perjuangan menegakkan tauhid gitu. Sejak zaman Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim memperjuangkan, bagaimana para nabi sampai ke Wali Songo, sampai Islam Nusantara. Bahkan untuk kita sekarang juga ada loh kebagiannya. Apa itu? Pahala dalam aksi tolak RUU HIP. Kenapa saya katakan ada pahala? Karena niat kita baik buat Indonesia, niat kita baik buat ketuhanan yang Maha Esa, nggak boleh digeser-geser. Dan itu sama dengan perjuangan tauhid. Lalu bagaimana relevansinya? Saya habiskan waktu untuk buku ini. Teman-teman milikin karena ada mutiara-mutiara yang luar biasa yang selama ini kita nggak tahu. Keturunan Nabi Ibrahim lah, ada yang dibilang budak dari Sarah, dari Hajar, maaf. Kita patahkan pendapat itu dan macam-macam yang lain. Juga masuknya Islam ke Indonesia yang ternyata sejak zaman para sahabat. Saya ungkapkan semua dalam buku ini. Miliki, beneran penting banget, nggak bakal ada di mana sekolah-sekolah gitu ya, karena ini sangat detail. Terima kasih untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah il aliyyil azim. Bismillahi rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu 'ala Allah tasamtu billah fawattu amri ila Allah masya Allah la quwwata illa billah. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa'ada jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam. Entengan yang ini, apa yang ini? Yang pertama, apa yang kedua? Yang pertama katanya. Udah cukup, ini ada di sini. Nah, kalau ada air putih hangat kali ya. Karena kalau jotan makan sambal pedas banget ya Allah ya Rabbi. Ji, ini Ji. Amma ba'du, sahabat sekalian, karena ini namanya ngobrol bareng, ngaji bareng, santai aja, maka izinkan saya menyampaikan satu materi kurang lebih 5 menit. Lalu kita bahas sama-sama. Boleh nggak? Boleh nggak? Dari latar belakang yang Anda pelajarin, dari latar belakang sejarah, ada dalilnya, ada pegangannya, ada dasarnya, yaitu buku yang Anda tulis. Berdasarkan yang Anda telusurin, berdasarkan yang Anda pelajarin, berdasarkan yang Anda susurin, berdasarkan yang Anda bertahun-tahun ngalamin, berdasarkan yang Anda keliling beberapa negara untuk menemukannya, maka didapatilah bahwa ini echonya kekencengan, dikecilin dikit saudara, biar garing sampai ke kuping. Maka hari ini tanggal 25 bulan Desember tahun 2021 terjadi pada tanggal dan bulan yang sama di tahun 325. Tahun berapa? Tahun berapa? Terjadi sebuah rapat di mana? Di Nisea, Konsili Nisea. Di mana tuh? Kalau sekarang Turki di ujung di atas. Di mana tuh? Kurang lebih 20 sampai 30 km di atas kota Istanbul.
Siapa yang mimpin rapat? Zaman siapa itu? Zaman ada seorang raja yang namanya Konstantinus. Ini sejarah. Bukan ngomongin agama orang. Bukan ngomongin keyakinan orang. Bukan ngomongin akidah orang. Jazakumullah, terima kasih yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah. Allah, bagaimana pegangnya minumnya? Hah? Ada tempatnya nggak? Ada tempatnya yang ada pegangan itu biar bisa diminum. Nah, kalau begini tangan kita inian perlu pakai tensoplas. Sampai di mana tadi? Sampai tensoplas melepuh. Hadirin yang kita amati, yang kita pelajarin pada tanggal itu, nih dengerin biar teman-teman tahu dan paham. Sekali lagi kita bukan lagi bahas agama orang, bukan. Sekali lagi kita bukan bahas akidah orang, bukan. Dan tidak ada urusan celak mencelak, tidak ada urusan hina menghina, nggak ada urusan maki memaki, nggak ada urusan menjelek-jelekan, nggak ada sama sekali. Agama-agama yang ada di Indonesia dilindungi oleh undang-undang negara. Pasalnya 29. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tuh. Pertama itu. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk menjalankan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Apalagi Al-Quran menyatakan lakum dinukum waliyadin, nggak usah ikut campur agama orang. La a'budu ma ta'budun, kami nggak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kami nggak bakal ikutin apa yang Tuhan kamu ikutin. Kami nggak bakal ibadah di tempat kamu ibadah. Lakum dinukum waliyadin. Dasarnya yang kedua, la ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy, dan seterusnya. Dasar yang kedua adalah nggak boleh maksa-maksa dalam agama. Masuk Islam sini, masuk Islam sini, masuk Islam, nggak boleh, saudara. Nggak boleh, dalam Islam nggak ada yang kayak begitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, jazakumullah khairul jazak. Terima kasih. Mudah-mudahan ente jadi orang kaya raya. Allah kabulkan semua hajat antum. Allah muliakan keturunannya dunia akhirat. Bikin keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-An'am 108, Allah larang kita menghina orang yang mengangkat Tuhan. Haram. Allah larang kita menghina Tuhannya orang lain selain Allah. Haram. Termasuk haram juga menghina gereja, menghina pendeta, menghina ulama dari mereka. Haram. Bukan cuma Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu juga dilarang. Siapapun yang dijadikan Tuhan oleh mereka selain Allah tidak boleh dihina. Al-An'am 108. Jadi udah paham koridornya. Bukan dalam rangka itu semua. Kita lagi cerita sejarah. Tanggal 25 hari ini, bulannya Desember tahunnya 325, terjadi kesepakatan antara Raja Konstantinus dengan para pendeta-pendeta. Kesepakatan baru telah diambil, yaitu diangkat Yesus jadi Tuhan. Diangkat. Tadi paham apa yang sedang dirayakan? Paham? Paham? Itulah yang terjadi. Bukan dalam Al-Quran dengan jelas Allah sampaikan ceritanya detail, lengkap tentang lahirnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan perlu Bapak Ibu garis bawahi, cerita lahirnya Nabi Adam tidak selengkap itu. Cerita lahirnya Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim nggak ada. Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub nggak ada. Bahkan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diceritakan sedikit tentang pasukan yang kalau nggak kita tafsir nggak tahu. Tidak ada nabi yang paling jelas lahirnya dalam Al-Quran kecuali Nabi Isa. Kenapa? Karena di akhir zaman orang berselisih kapan lahirnya. Begitu. Lalu bagaimana lahirnya? Mari kita buka surat Maryam.
Silahkan salah seorang di antara adik-adik dan teman-teman sekalian membuka surat Maryam. Surat Maryam itu detail, jelas menceritakan tentang proses lahirnya Nabi Isa. Itu bahasan kita hari ini dan kita diskusikan. Surat Maryam surat yang ke-16. Silahkan, yang ke-19. Ayatnya dimulai yang ke-16. Silahkan. Ayo. Ayo. Ayo baca salah seorang artinya, kasih mic-nya biar kita hidup pengajiannya, ayo. Surat Maryam mulai ayat yang ke-16. Yang ke-19 tadi biar cepet. 16 aja deh, 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wazkur fil kitabi Maryam idzin tabazat min ahliha makanan syarqiyya. Antum baca artinya aja. Silahkan mic-nya dikasih. Mic-nya dikasih, Ji. Mic-nya dikasih. Kasih mic-nya. Kasih mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 16 dari surat Maryam. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasihkan diri dari Korea ke suatu tempat sebelah timur atau Baitul Maqdis. Nah, paham? Pegang dulu mic-nya. Mau kemana lu? Pegang mic-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama Allah mau jelaskan sama kita bahwa Nabi Isa, sebelum Nabi Isa lahir ya, ibunya Nabi Isa siapa namanya? Maryam. Ibunya Nabi Isa namanya Sayyidatina Maryam. Nggak pernah tersentuh oleh laki-laki tapi hamil. Dan itu membuat dia resah, gelisah. Dan sehingga ketika Maryam udah merasa kandungannya udah mulai gede nih kelihatannya, dia mengasingkan diri kepada keluarganya ke sebelah timur. Nah, satu petunjuk. Sebelah timur mana? Di handphone aneh yang kecil ini ada 11 kitab tafsir. 11 kitab tafsir di handphone ini. Ya. Antum boleh buka ada tafsir yang mana aja terserah. Aneh punya 11 kitab tafsir dan sudah aneh buka semua kitab tafsir menceritakan karena Siti Maryam, Nabi Zakaria, Nabi Yahya semua tinggalnya sama satu tempat di Baitul Maqdis, di Al-Quds. Orang sekarang bilang Yerusalem. Maka makanan syarqiyah itu Nabi Maryam malu, dia mengasingkan diri dari keluarganya, idzin tabazat min ahliha ke sebelah timur Baitul Maqdis. Satu, gugur, berarti bukan di Bethlehem, karena Bethlehem di utara Baitul Maqdis. Gitu, ya. Kan sebagian orang mengatakan Bethlehem. Boleh, silahkan, beda-beda pendapat nggak apa-apa ya. Nah, kalau Al-Qur'an menyatakan di ke timur, bukan ke utara. Lanjut. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Lanjut biar cepat ayat ke-23 sekarang. Dengerin 23. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Stop sebentar. Pohon apa? Pohon apa? Bukan cemara. Ya. Betul apa tidak?
Jelas nggak? Quran detail nggak? Detail untuk urusan ini. Sampai pohonnya Allah bilang. Sampai pohonnya Allah bilang, pohon kurma, bukan cemara, gitu ya. Terus. Dia Maryam berkata, wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan lupa. Ya, itu menunjukkan beliau gundah gulana gelisah. Lanjut ayat yang ke-24. Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah. Cukup, bentar. Jibril menyeru dari suatu tempat yang rendah. Kenapa Allah bilang rendah ya? Kan bisa aja sebagaimana Jibril menyeru kepada Ibrahim, udah begitu doang. Jibril menyeru kepada Yahya, udah begitu doang. Jibril menyeru kepada Musa, udah begitu doang. Jibril menyeru kepada Adam, udah begitu doang. Jibril menyeru kepada Yunus, udah begitu doang. Lah kok ini tumben? Jibril menyeru kepadanya Maryam dari tempat yang rendah. Oh, berarti di dataran rendah. Betul apa tidak? Betul? Nah, kalau begitu dibuka Google-nya. Jangan ente buka ayat aja. Yang lain dibuka Google. Dataran terendah di dunia. Cari sekarang. Ngaji mesti begitu zaman sekarang. Jangan cuma baca arti, belas selesai. Enggak nancep di hati. Sekata berhenti mikir, gitu. Kenapa disebut dataran yang paling rendah? Nah, sekarang ente buka dataran yang paling rendah di dunia itu apaan? Silahkan. Kalau mau lebih cepat pakai bahasa Inggris. The lowest land in the world. The lowest land in the world. Dataran terendah sedunia. Ada yang udah ketemu? Udah ketemu belum? The lowest land in the world. Hah? Hah? Mana? Dataran terendah. Dataran terendah. Ini Israel, Jordania, itu nama negaranya. Nama kotanya apa? Diklik dong, nama kotanya. Nama kotanya. Kota terendah di dunia. Aja Bang Ucup. Kota terendah di dunia. Ayo anak muda, ngajinya begitu. Kota terendah di dunia. Kota terendah di dunia. Udah ketemu? Apa namanya? Iya, nama itu nama negara sayang. Nama kotanya apa? Kotanya di Palu Mariana ya. Ya, nama kotanya apa? Nama kotanya. Nama kotanya. Jericho, kota terendah di dunia. Jericho, kota terendah di dunia. Pakai Y, Jericho. Kota terendah di dunia. Jericho kalau orang bilang. Di mana dia? Antara Israel dan Jordania, betul. Dan letaknya di mana? Di sebelah timur Baitul Maqdis. Ada apa di sana? Ada Goa Hiro kalau bagi orang kita, Goa Hiro. Goa tempat Nabi Isa mendapat wahyu. Namanya Goa Cubaan. Di Jericho
di sana. Itu kota yang paling rendah di dunia. Jibril menyeru dari kota yang rendah, dari tempat yang rendah itu. Dan disitulah Maryam mengasingkan diri untuk melahirkan Nabi Isa. Ya, di Jericho. Dalam Quran dikatakan kota yang paling rendah. Kenapa nggak disebut Jericho aja? Kan nama berubah-ubah. Jericho itu artinya bulan. Ya, kota Komar, kota bulan. Lanjut. Lanjut. Masih yang 24 tadi, ulangi lagi dari awal. Maka dia berseru kepadanya dari tempat yang rendah, Ya. janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu lebih menjadikan di bawah muara sungai. Oh, indah banget di antara kebun kurma mengalir sungai, bukan di kandang domba. Kata Quran. Ya, kata Quran. Lalu Quran mau bilangin kita waktunya kapan waktunya. Baca lagi ayat berikutnya. Dan goyangkanlah ke arahmu pangkal pohon kurma, niscaya pohon itu akan menggugurkan kepadamu buah kurma yang musim. Oh, lagi panen. Kurmanya lagi panen. Goncangkan langsung turun tuh kembung kurma-kurma yang mateng. Nah, lagi panen. Allah mau bilangin kita, kurma pasti adanya di musim panas, bukan di salju. Jelas nggak? Jelas nggak? Allah ceritain nih lahirnya Nabi Isa lengkap dan detail. Proses lahirnya tuh Allah ceritain. Harusnya kita paling dekat, kebalik. Mestinya orang Kristen paling dekat sama orang Islam, bukan sama orang Yahudi. Karena bagi orang Yahudi, Yesus itu anak haram bagi orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, Maryam itu tukang zina, penzina. Bagi kata Yahudi. Mestinya Kristen, Protestan, Katolik ributnya sama Yahudi. Karena Yahudi yang bunuh, Yahudi yang bilang anak haram, Yahudi yang bilang tukang zina. Sementara orang Islam menganggap Maryam itu Bunda Maria perawan suci yang tak pernah disentuh oleh manusia. Allah meniupkan ruhnya, ruhullah ditiupkan oleh Allah ke rahim Maryam. Tuh begitu. Lah kok umat Islam menjadi bulan-bulanan Yahudi dan Nasrani di negara sono bukan di Mare. Di Mare insya Allah akur dan kompak selalu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan jelas Allah ceritakan bahwa Nabi Isa lahirnya di sebelah timur Baitul Maqdis, di tempat kota terjauh dan terendah. Di musim panas, di antara indahnya kebun kurma dan sungai-sungai yang mengalir di atasnya. Maka confirm buat orang Islam, lahirnya Nabi Isa bulan Juli atau Agustus. Saya lagi selidikin tepat tanggalnya, ya, berdasarkan literatur internasional. Nanti saya umumin. Namun tiba-tiba 88 dibaca, Mas, D, 88 sekarang, tong, 88. Kemana lo? Lo main TikTok kan ya? Lihat gua ngapa? 88. Sebelum 88 30 dulu, 30. 30. Dia Isa berkata, udah gede Isanya. Pak, Bu, Nabi Isa udah gede ceritanya. Tadi kan lahir, dia cepat waktunya mau maghrib. Nabi Isa udah gede, terus dia berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab atau Injil. nah, terus, dan dia menjadikan aku seorang nabi. nah ceritanya singkat nih, Nabi Isa naik ke atas gua, sama kayak Nabi Muhammad, sama kayak Nabi Musa. Kalau Nabi Isa namanya guanya gua Cuan. Langsung satu demi satu selama 40 hari nggak turun-turun dapat kitab Injil. Ayat 31 baca. Buruan ayat 31 baca. Apa isinya? Dan dia menjadikan aku seorang memberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama. Nabi Isa perintahnya memerintahkan sholat
dan menunaikan zakat. Dan Bentar ngapa tong? Bentar. Itu perintah Nabi Isa tuh. Allah perintahkan Nabi Isa perintahkan kaumnya jangan pernah tinggalin sholat dan selalu menunaikan zakat. Jadi Nabi Isa bawa agama apaan? Bawa agama apaan? Yang keras, bawa agama apaan? Bawa agama apaan? Lalu tiba-tiba ada satu kata yang kata-kata itu busuk, kotor, najis. Saking jijiknya kata-kata itu, kalau Allah nggak tahan langit runtuh. Kalau Allah nggak tahan bumi terbelah dua. Kalau Allah nggak tahan gunung-gunung rontok. Saking busuknya kata-kata itu. Kata-kata itu ada dalam ayat yang ke-88 sampai 92. Baca. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat kecuali orang yang telah mengadakan 88 dan mereka berkata yang maha pengasih mempunyai anak. Sebentar, ganti coba yang bagus. Wanita. Yang kalem kata-katanya, yang pelan supaya bisa dicerna, dimengerti. Ya, yang halus kata-katanya. Ini begini saya contohkan. Ayat 88. Mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih punya anak. Tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih punya anak. Tidak seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Shadaqallahul azim. Luar biasa, keji sekali ucapan itu. Langit runtuh kalau nggak dijagain oleh Allah. Tahun 325 ketika diangkat, lalu kemudian tambah lagi tahun 441 disepakati, diprotes sama orang bahwa Yesus bukan Tuhan tapi anak Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Kalau Allah nggak jagain nih, makhluk yang namanya langit kaget. Subhanallah, tidak mungkin Allah punya anak. Tidak mungkin Allah mengambil anak. Buat apa? Semua milik Allah, semua dalam genggaman Allah. Allahu Akbar. Seluruh langit, bumi, semesta tidak lebih besar digenggam dalam genggaman Allah. Buat apa? Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Perkasa mau ngapain punya anak? Mau ngapain? Fa iza arada syai'an an yaqula lahu kun. Mau ngapain? Gara-gara ucapan itu, langit ampe mau rubuh, bumi ampe mau terbelah kalau Allah nggak jagain. Sungguh kata-kata yang kotor, yang busuk, yang hina, yang merusak tatanan semesta. Begitu maknanya. Allah tetap tunggal, Allahu Ahad, ketuhanan yang Maha Esa. Nggak mungkin Allah beranak dan Allah membutuhkan anak dan Allah diperanakkan, tidak mungkin. Begitu makna daripada Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kiranya udah jelas.
Kiranya udah paham, kita lagi ngaji urusan agama kita. Tidak ada urusan dan tidak mencela agama orang. Ini akidah. Ini tauhid. Bukan untuk disebarluaskan ke semua kelompok dan golongan. Ini khusus untuk kelompok Islam saja, di tempat masjid saja, tidak perlu di sosial mediakan, tidak perlu di YouTube-kan, di Instagram-kan, di Facebook-kan, tidak perlu, karena ini urusan internal umat Islam, di mana kewajiban kami menjaga akidah umat bahwa qul huwallahu ahad, katakan Allah itu ahad, ketuhanan yang Maha Esa, bukan Eka, bukan satu. Kalau Esa itu tunggal, kalau tunggal itu lebih daripada satu, karena kalau berhitung 1, 2 beda. Kalau tunggal itu satu-satunya. Kalau berhitung 1, 2, 3, nah masih bisa 2. Kalau berhitung mulai satu-satunya, sebelahnya bingung, nggak ngomong apa gue. Nah, itulah yang disebut Allah Maha Esa. Qul huwallahu ahad, bukan wahid. Bisa isnain, bisa salasa, tapi ini ahad, satu-satunya, tunggal, esa, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak membutuhkan apapun, tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan lokasi, tidak membutuhkan waktu. Semuanya terikat dengan Allah, dan Allah tidak pernah terikat dengan apapun. Almarhum Kiai Haji Tengku Zulkarnain menyanyikan sebuah lagu yang indah banget. Saya ingin mengenangnya untuk menyanyikan lagu yang dinyanyikan oleh Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Lagunya harus kita siarkan karena ini lagunya Aswaja. Bismillahirrahmanirrahim. Kau katakan wajah, punya tangan, punya kaki, punya wajah. Mu'tazilah, kau katakan Allah lah di langit, di bumi. Jangan pula kau katakan mana wal jamaah. Jelas? Janganlah kau katakan Allah punya wajah, punya tangan, punya kaki, ada jari. Itu paham mu'tazi apa? Paham apa tadi? Musyabihah. Jangan pula kau katakan Allah punya tempat, punya waktu, Allah ada di mana-mana. Itu paham apa lagi? Musyabihat. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan waktu, tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan waktu, tidak serupa dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala memegang seluruh alam semesta hanya dengan genggamannya. Maha suci Allah dari yang mereka serupakan. Demikian 5-10 menit dari saya. Kita buka forum diskusi dan tanya jawab. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Sekarang
ngisi infak dan sedekah. Baik, selanjutnya silakan. Marilah kita isi dengan memberikan infak dan sedekah terbaik. Semoga apa yang difakar mendapat ganjaran pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita ini ke masjid atau ke mall. Kalau ke mall bawa duit 100.000 berani nggak? Kurang apa kagak? Ke mall bawa duit 300.000 kurang apa enggak? 500.000? Tuh dia, 1 juta barangkali kita bawa ke mall, 500.000 ke mall, lalu ke masjid kagak bawa duit, terus mau kaya gitu, terus mau surga begitu. Jangan ngimpi ya, jangan ngimpi, jangan-jangan surga lo di mall. Habis kalau ke mall repot banget, bawa duit banyak, buat gegarasan, buat makan, minum kopi rela, bayar 50.000 buat ke mall. 50.000 pernah nggak masukin ke masjid? Buat makan nasi goreng apa semua bayar 200.000, nggak ada yang merasa berat. 200.000 buat makan, buat gegares, buat ke masjid pernah nggak 200.000? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hati-hati Pak, hati-hati Bu. Emang yang diwajibin cuma 2,5%. Siapa bilang 2,5%? Siapa bilang? Itu mah zakat fitrah. Zakat mal, zakat pendapatan. Yang inti makan hari-hari berapa duit itu? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya, pantes hidupnya susah. Kenapa? Ke mall banyakan ke mall sama ke masjid. Pantesan melarat beneran, serius. Pantesan miskin beneran. Ane kalau ngomong rada pedes emang, iya emang begitu. Pantesan melarat, miskin, gara-gara apaan? Banyakan bawa ke mall sama ke masjid. Banyakan masukin ke mall sama ke masjid. Buat gegares nih, buat gegares. Gegaresan cuma sampai segini doang, enaknya 2 jam jadi tai. Bener apa enggak? Kita mau tuh 200.000, 300.000 kita mau. Sekarang saya tanya, pernah masukin duit jebret 300.000 ke masjid? Pernah? Aneh sebagai ketua panitia, sebagai ketua masjid, sebagai sekretaris masjid, saban buka masjid paling banyak 5.000-an sama 2.000-an. Ngenes hati kita beneran. Ya Allah ya Rabbi, jangan sampai Allah cabut nikmatnya. Coba kotak amal coba diedarin, gue mau tahu, coba. Pak Bu, bukan buat saya nih, saya nggak terima, ya. Masa terima sumbangan 5 perak, 1.000 perak, 100 perak? Ini buat masjid, buat kemakmuran. Edarin. Coba tas mana tas? Dir tas mana tas? Dir tas.
بشرى لنا نلنا المنى زال العدا وفلهنا والدهر Hadir. وعده والبشرى Tak ada. Sit. 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 Sesi tanya jawab, Ustaz. Tanya jawab silakan. Selanjutnya sesi tanya jawab. Catatan, apabila bisa menjawab dapat skor bingkisan dari Masjid Al-Mubarak. An yang nanya. Kan apabila menjawab dapat bingkisan. Banyak dong bingkisan buat gue. Para sahabat yang ingin bertanya, disilakan angkat. Bertanya dapat hadiah gitu. Dapat hadiah madu ruqyah. Hadiahnya madu, madunya gratis, cuman ganti ongkos madunya. Kesian tawonnya soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kan lagi tren konsep para pejabat ucapin salam tuh digabung. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu dan lain-lain. Itu toleran, dia dibilang toleran. Yang saya tanya itu batas toleran itu yang seperti apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Batas toleransi. Jangan ngajarin Islam toleransi. Toleransi udah darah daging di hati kita. Justru Indonesia damai itu karena yang 90% paham toleransi. Kalau yang 90% nggak toleransi, apa yang terjadi? Hah? 90% itu orang Islam di Indonesia. Kok damai? Kok tenang? Karena paham toleransi. Aneh ke Pulau Karimata. Di sana ada 400 kepala keluarga, 399 kepala keluarga Islam, 1 kepala keluarga bukan Islam. Aman, tenang, tentram, damai, nggak pernah diganggu. Itu toleransi. Anda ke Pulau GB, 95-96% itu Muslim, cuma 3% doang yang non Muslim. Aman, nggak pernah diganggu. Begitu, nggak pernah ada yang klaim ini kota Quran, nggak pernah. Tapi kalau Manokwari kota Injil. Yang nggak paham toleransi siapa? Kita sering dibilang kaum intoleran. Kenapa? Karena mesti ikut mereka. Justru itu yang nggak toleransi. Toleransi itu sikap membiarkan dan tidak mengganggu dan nggak usah maksa. Begitu ada pemaksaan itu toleransi, itu intoleran. Yang suka maksa siapa? Kita mau 212, nggak boleh. Katanya intoleran. Lu yang intoleran, yang ngelarang-larang itu yang intoleran. Kan 212 ngundang Kristen, Islam, Hindu semua diundang. 212 kan peringatan untuk nggak boleh ada orang menghina agama. Bukan peringatan yang lain-lain, bukan. 212 itu peringatan tidak boleh ada orang menghina agama. Nggak boleh menghina pendeta, pastor, biksu, ulama, kiai, ustadz, habib. Itu tokoh-tokoh agama nggak boleh dihina. Nggak boleh menghina masjid, pesantren, vihara, gereja, Hindu, candi, pura, nggak boleh dihina. Itu yang kita peringatin. Momentumnya seorang pejabat mengatakan, ini momentum doang. Seorang pejabat mengatakan jangan mau dibohongin sama Almenda 51. Dan secara hukum sah dan meyakinkan
pengadilan telah memutuskan bersalah. Sehingga itu momentum kita peringati, jangan lagi ada orang yang mencela agama apapun. Siapapun tidak boleh mencela agama apapun. Dan dipatuhi oleh orang Kristen. Orang Kristen patuh-patuh. Orang Kristen tidak ada yang mencela pendetanya. Orang Katolik nggak ada yang mencela pasturnya. Orang Hindu nggak ada yang mencela Brahmanya, nggak ada. Orang Buddha nggak ada yang mencela biksunya, nggak ada. Yang kurang ajar ada orang Islam mencela Habib. Tuh kurang ajar. Yang kurang ajar orang Islam mencela santri, mencela pesantren, mencela kiai. Tuh yang kurang ajar. Maka kita bingung, ini siapa ini? Confirm mereka tuh PKI, komunis. Kenapa? Karena mencela agama. Agama apapun nggak boleh dicela. Tempat ibadah apapun nggak boleh dihina. Lambang agama apapun nggak boleh dihina. Bulan bintang, bulan sabit, salib, Brahma, Vishnu, Siwa, Al-An'am 108, nggak boleh mencela-cela begitu, nggak boleh. Itu yang dipahami oleh orang kita. Lalu yang maksa siapa? Yang maksa itu yang intoleran. Yang bikin demo tandingan itu intoleran. Mereka yang intoleran kok nuduhnya ke kita. Jangan nuduh kita. Kita bangsa Islam nih toleransinya luar biasa. Mayoritas beragama Islam liburnya hari Minggu, bukan Jumat. Itu toleransi yang luar biasa dari umat Islam. Itu dahsyat toleransinya. Luar biasa. 90% loh umat Islam loh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Coba lihat. Kita iya aja. Ya nggak apa-apa, emang udah diputuskan oleh negara. Ya. Jadi yang nggak ngerti toleransi itu siapa? Islam sangat toleransi. Saya sendiri sebelah rumah saya tuh Pak Robert Kristen. Waduh, kalau dia ada kebaktian, aneh nyumbang air. Aneh buka pintu gerbang pada parkir di rumah aneh. Tuh. Sebelah rumah saya orang Cina, Handi, sahabatan saya sejak zaman dulu. Zaman dulu sahabatan. Saya makan di rumahnya, dia makan di rumah kita, jalan sama-sama nggak masalah. Sebelah masjid saya tuh gereja. Namanya Gereja Oikumene Philadelphia. Kekeringan air kita ambilin, kita ngangkutin air dari masjid, kita ngangkutin. Kita colok tuh selang dari masjid, kita colok buat mereka. Saking kita paham toleransinya. Tapi jangan paksa kita ikut-ikutan dalam akidahnya. Gitu. Jangan paksa kita ikut-ikutan masuk ke dalam gereja untuk nyanyi-nyanyi bersama mereka. Gitu. Jangan paksa kami untuk ucapkan selamat Natal karena nggak boleh buat kami. Gitu. Kalau umpamanya kita boleh campur begitu, besok subuh gue gedor sembahyang subuh berjamaah, mau nggak sama gue? Mau nggak? Justru karena toleran, lu silahkan jalankan agama lu. Kami akan jalankan agama kami. Kalau kita disuruh Natalan, besok subuh gue jemput bayang subuh berjamaah, gue mau di masjid. Mau? Mau nggak? Nah, jangan ajak kita Natalan. Begitu ya. Gitu. Entar gue suruh mandi, gue sunat, bayang rame-rame. Mau nggak? Mau nggak? Nah, begitu. Jadi jangan pakai bilang orang Islam nggak toleran, jangan pakai deh. Kita justru paling toleran. Justru kita paling toleran. Kalau di total teman saya, bisnis saya nih kalau di total 90% bisnis saya sama orang Cina Kristen bisnis saya. Karena saya mengajar sales, ngajar pelatihan. Nggak ada masalah buat mereka. Yang masalah kan yang kurang ajar di bawah ini. Ya saya memberikan pelatihan training sales itu 90% tuh non muslim dan Chinese lagi. Nggak masalah buat mereka. Nggak masalah, tetap ngundang saya. Yang masalah kan yang kroco-kroco di bawah ini. Yang kita udah capek-capek merancang persatuan dan kesatuan, dibilang cebong kampret. Ente juga hati-hati kalau ngomong cebong, pemecah belah umat loh. Ente hati-hati kalau ngomong kampret, pemecah belah umat. Karena nggak ada itu panggilan. Al-Hujurat ayat 11, buka coba. Nggak boleh memanggil orang dengan sebutan buruk, dengan nama hewan, haram hukumnya. Cebong tuh hewan, kampret tuh hewan. Udah capek-capek kita satukan, kita lupakan cebong kampret. Muncul lagi kodrun-kadrun. Kurang ajar, ini manusia bukan manusia, ini komunis, ini PKI. Catat saudara, yang bilang cebong kampret
kodrun, kadrun, togut, kopar, kafir, jolam, jolim, confirm dia pemecah belah umat, pemecah belah NKRI, Pancasilais, intoleran, kaum abangan yang kurang ajar terhadap bangsa kita. 1928 kita udah bersumpah, kakek kami bersumpah ikut bahwa satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Kenapa dipecah belah sama orang-orang cucunguk-cucunguk zaman sekarang masih kecil begini? Nggak boleh ya, paham ya? Insya Allah. Ala kulihal udah mau maghrib nih, ini mesti berangkat nih. Ada lagi nggak? Apabila ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya. Naam. Saya mau nanya, sedekah itu memang kan harus dipaksa atau gimana ya? Karena kan yang belakang ini kita santer banget tentang sedekah yang melakukan ada sebelumnya. Itu sedekah ini memang harus setiap ada pengajian kita harus buka ini yang harus kita punya harus dikeluarkan semuanya atau gimana ya? Saya mau dijelasin. Harus Pak, karena kita punya data Pak, jadi harus. Bapak punya data nggak? Ada berapa orang Islam di Indonesia? 252 juta jiwa Pak, orang Islam Pak. Yang miskin berapa yang miskin? Yang miskin 29 juta jiwa Pak. Ente mikir nggak? Ada 252 juta orang Islam, yang miskin 29, yang nggak miskin berapa ya? 240 juta kurang lebih yang nggak miskin. Masa 240 juta nggak bisa bantu 29 juta? Gila, pelit banget sama hartanya. Dia lebih seneng hartanya taruh di bank. 220 juta orang Islam nggak bisa bantu 29 juta orang Islam yang miskin, yang susah. Mau dikemanain tuh duit? Kalau orang Islam, ana udah ngitung Pak. Kalau orang Islam cuma 20.000 sebulan Pak, tapi dikumpulin dengan baik, kagak ada orang miskin Pak. Ini orang Islam pelitnya setengah mati Pak. Cuman mau 2,5% Ramadan, makanya Ramadan berlimpah. Nggak Ramadan miskin balik maning miskinnya. Orang Islam mesti dikituin. Lu berapa duit lu di deposito? Tanah lo, apa lo, tuh tetangga lo nggak makan. Jadi memang mesti dikituin Pak. Hati-hati dengan harta yang ente pegang, yang ente simpen. Bayangin Pak, 220 juta orang Islam, dan mereka nggak termasuk miskin, karena yang miskin udah dikurangin tadi 29 juta yang miskin. Kan total 270 juta. Total seluruh penduduk Indonesia 270 juta. 20 juta aja bukan orang Islam deh. 30 juta dia bukan orang Islam, tinggal 240 dikurangin 29, 210 deh. Yang 10 juta belum terdata deh, 200 juta deh orang Islam deh. Masa 200 juta orang Islam nggak bisa bantu 29 juta saudaranya yang miskin? Kemana itu duit? Kalau orang Islamnya nggak pelit, nggak bakal begini Pak. Kalau saya sih bilang begitu, bangsa kita terpuruk oleh korupsi. Iya betul, korupsi juga, tapi orang Islamnya juga pelit. Kalau nggak pelit nggak begini. Perhitungan sama Allah, maunya 2,5%, maunya Ramadan. Loh, emang Allah cuma ada di bulan Ramadan? Emang kewajiban zakat cuma dalam bulan Ramadan? Emang setiap kita dapat gaji nggak boleh, nggak ada yang mesti dikeluarin? Wa mimma razaqnahum, dan kalau didapat rezeki sebagian langsung dikeluarin gitu Pak. Kepada siapa tuh? Lil fuqara wal masakin wal gharimin. Cari orang miskin di sekitar kita. Dulu Pak Harto almarhum punya program Pak Harto itu namanya GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Baru dijalanin 2 tahun 3 tahun, orang miskin dari 18 juta langsung merosot tinggal 7 juta. Pak Hartonya keburu dipitnah sama CIA, keburu dipitnah, akhirnya turun. Sayang, 1000 kali sayang Gerakan Nasional Orang Tua Asuh nggak dilanjutkan. Kalau dilanjutkan,
koordinasi dengan gubernur dengan kecamatan, dengan ini semua orang-orang yang punya duit, kebayang ada di PPATK, jalur keuangannya jelas, pajaknya jelas, orang begini. Berarti Allah udah memberikan mandat kepada pemerintah, kepada Presiden Jokowi, udah memberikan mandat. Mandatnya apa? Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil harta mereka, kata Allah. Negara boleh ngambil harta orang kaya untuk dibagikan kepada orang miskin, boleh. Gitu. Orang kaya mesti dipatok zakatnya, bukan diringanin. Makanya program BPJS itu cakep kalau orang kaya kepada orang miskin, bukan orang miskin yang iuran. Orang miskin menerima manfaat. Gitu. Orang kaya iuran, gede-gedein iuran. Dari mana? Dari PPATK, kelihatan jalurnya kemana tuh duitnya pada gitu. Ya, kadang-kadang mesti dipaksa dikit, Pak. Ya. Nggak ikhlas dong, Pak. Yarin. Hadirin, barangkali sudah cukup. Siapa satu lagi? Beliau udah angkat tangan 3 kali nih, maju jempol, maju. Ya Allah, mudah-mudahan Allah muliakan antum. Cuma rambutnya kegondrongan tuh, potong dikit ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya ingin menanya bahwa beberapa hari yang lalu saya sempat beli buku judulnya itu Injil Barnabas Studi Kristen Kooperatif, punya Dr. Hai Al-Muzir dari Pustaka Paksarna. Saya itu sebenarnya mau nanya, sebenarnya Injil Barnabas ini itu apa sebenarnya? Karena saya kebetulan lagi tinggal di lingkungan mahasiswa di Jogja dan kebanyakan dari teman saya itu orang yang belajar filsafat. Jadi saya sering menanyakan hal itu dengan teman saya. Ini Injil Barnabas tahu nggak orang yang memang Kristen ya? Tapi mereka nggak tahu. Makanya saya penasaran Injil Barnabas ini sebenarnya apa? Sudah baca sampai selesai? Belum, saya baru beli bukunya. Baca dulu sampai selesai. Sudah sampai ayat yang ke-93? Belum? Injil Barnabas ayat 93? Oh, baru pengantarnya. Baik. Saran saya dibaca dulu sampai selesai. Barnabas adalah orang Muslim. Surat Ali Imran 52 tolong dibaca. Tolong dibuka Ali Imran 52. Ente baca yang keras. Ali Imran 52 silakan dibaca. Artinya, maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah, kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Pengikut setia Nabi Isa berkata, kami orang Saya bacain ya, kalau di situ ente nggak ada, aneh udah punya Injil Barnabas bab yang ke-39 saya bacain ya. Terpujilah namamu yang kudus, ya Allah Tuhan kita. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusannya. Paham? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tirmizi sahih, Nabi Isa itu akan datang kembali dan dia akan bersyahadat atas nama Allah dan atas namaku. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Makanya dibaca sampai tuntas, sampai jelas, sampai detail, ya. Dan jangan lupa selalu bertanya, karena kalau ngaji nggak pakai guru, gurunya setan. Gitu ya. Buku saya
ini insya Allah juga memuat untuk meluruskan tauhid. Ini jilid 2. Ana udah nyusun 5 kitab sejarah, ini yang ke-5. Tapi jilid 2 karena kitab 1, 2, 3-nya tidak bersambung dengan ini. Ana jelasin bagaimana ceritanya Nabi Isa, bagaimana cerita Nabi Ibrahim, sejak Nabi Ibrahim sampai Islam masuk ke Nusantara. Insyaallah detail di situ, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin ini terakhir. Saya tadi pertanyaan yang sebelumnya sangat menggelitik. Apakah perlu dipaksa? Sekali lagi saya bahas, sekali lagi saya tuntasin. Kalau orang Islam nggak pelit, nggak begini. Jangan pelit. Di masjid itu tempatnya ente belanja. Belanja Islam, belanja iman, belanja akidah. Masukin di kenceleng, niatin buat kemakmuran masjid. Niatin buat imam di sini, niatin buat ke pengurus masjid supaya nggak repot-repot mencari dana untuk bayar listrik, bayar apa semua. Begitu niatin, biar antum berkontribusi. Ya, insya Allah yang begini-gini penting untuk diingetin terus. Karena insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan terjadi kalau kita orang Islam nggak pelit. Orang Kristen persepuluhan, 10% yang didapat. Orang Yahudi 1/5, 20% dadang didapat. Orang Islam 2,5%? Enggak, ada yang salah. Prakteknya enggak seperti itu. Kapan-kapan kita bahas tentang sedekah, infak, zakat, dan hibah serta hadiah dan aturannya dalam aturan Islam. Kita bahas dengan detail kapan-kapan, insya Allah. Demikian sahabatku, mudah-mudahan Allah memberi kita kesehatan. Saya bawa oleh-oleh dari Bang Basit nih, ya, pentingnya buat jaga kesehatan. Saya bawa buku buat teman-teman karena ini penting. Ini bagian daripada sedekah buat diri sendiri, ya, bagian sedekah dari buku sendiri. Kenapa? Karena yang menyelamatin kita nanti itu ilmu yang membuat kita selamat itu ilmu. Pengen dunia dengan ilmu, pengen akhirat dengan ilmu, pengen dunia pengen akhirat dengan ilmu. Ini yang akan menyelamatkan kita, dan otomatis antum akan meningkat derajatnya di sisi manusia. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wa alladzina utul ilma darajat. Tiba-tiba antum dihormati oleh orang, bukan karena harta. Kalau karena harta orang mencibir di belakang, apa kabar? Wah, begitu. Tapi kalau karena ilmu, depan belakang atas bawah antum dihormatin. Jadi jangan pelit untuk membuat diri antum terhormat. Begitu, ya. Insyaallah belanja buku, baca itu menambah ilmu. Amin ya rabbal alamin. Saya mau pamit, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Tetapkan akidah, ceritain apa yang saya ceritain ini kepada anak-anak antum semua. Supaya anak-anak antum paham apa yang terjadi pada tanggal 25 bulan Desember. Jadi nggak ikut-ikutan, ya. Amin. Dan ini adalah toleransi yang sebenarnya. Jangan maksa orang ngucapin. Ente nggak ngerti toleransi namanya. Ya, jangan maksa orang ikut-ikutan. Nggak ngerti toleransi namanya. Sikap membiarkan orang lain mengikuti, menjalankan akidah dan pelajaran agamanya, itulah sikap yang benar dalam bertoleransi. Jangan maksa, jangan ikut-ikutan. Itu toleransi, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.